Terbukti, RR takut hadapi LBP. Tuduh LBP ngawur, padahal RR sendiri yang ngawur. Ditulis oleh Jemima Mulyandari. Hari ini saya tertawa kencang saat membaca sebuah berita yang mengatakan jika Rizal Ramli berubah pikiran, RR menyatakan tidak akan hadir dalam perdebatan yang jadwalnya diubah oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari sebelumnya 24 Juni 2020 menjadi hari ini Kamis 11 Juni 2020 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat. RR berkilah, LBP tidak berkoordinasi dengan dirinya. Ya enggak lah, Rizal Ramli tidak akan hadir. Itu mah ngawur, keputusan sepihak, kata RR pada Kamis 11 Juni 2020. Inilah yang namanya ngawur teriak ngawur. RR sendiri yang ngawur, tapi malah menuduh LBP yang ngawur. Sejak kapan ada jadwal-jadwalan, pengubahan jadwal, koordinasi, bahkan keputusan sepihak dari LBP? Sementara jadwal tanggal 24 Juni 2020 yang dimaksud RR tadi adalah jadwal sepihak yang justru dibuat RR dan gerombolannya sendiri tanpa persetujuan LBP. Siapa yang bersikap seenaknya sendiri? Sudah terlihat sangat jelas di sini. RR menuduh LBP ngawur, padahal RR sendiri yang ngawur. RR menuduh LBP memutuskan sepihak, padahal RR sendiri yang bersikap seenaknya sendiri secara sepihak sejak awal. Lagi pula, RR kan pihak pengkritik yang merasa paling benar sendiri selama ini. Orang merasa paling benar seperti RR harusnya siap bertemu kapanpun juga. Mau sekarang, besok, lusa, atau kapanpun harusnya siap. Seharusnya data-data RR yang mendasari kritikan RR selama ini kan sudah ada. Lalu kenapa RR harus menolak diajak LBP ketemu pada hari ini? Saya tidak bisa menemukan alasan yang cukup logis dari penolakan RR yang seperti ini selain takut. Sedangkan pihak LBP sendiri selaku menteri aktif jelas punya banyak tugas setiap harinya, bukan cuma ngurusin nyinyirnya RR. Harusnya RR bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya saat LBP memberikan waktunya untuk menanggapi Rizal Ramli. Jadi begini ceritanya. Awalnya LBP selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona. Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga ingin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong. Nggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya. Saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi. Saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin. Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang mengerti. Jadi kita jangan gak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang gak bener. Utang kita itu produktif, kata Luhut dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa 2 Juni 2020 yang lalu di Jakarta. Beberapa hari setelah itu, muncullah sebuah flyer yang menuliskan DonCorp mempersembahkan debat hutang negara Dr. Rizal Ramli versus Luhut Binsar SMI. Semua huruf di flyer tersebut ditulis dalam huruf kapital dengan ukuran paling besar di kata debat. Dan kemarin muncullah sebuah berita yang menyatakan jika RR siap menggelar debat dengan LBP terkait persoalan utang negara hingga ekonomi. Bang Rizal ini akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Panjaitan. Namun syaratnya dari Bang Rizal yang disampaikan ke Prodem atau jejaring aktivis yang merayu RR untuk menerima tantangan LBP itu bahwa debat bukan hanya persoalan utang negara. Dia meminta juga pertanggungjawaban debat soal kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan, kata perwakilan Rizal Ramli, Adi Masardi pada Rabu 10 Juni 2020. Keadaan jadi tambah ngawur saat kubu RR Kalap heboh sendiri menyiapkan promotor, tanggal, tempat, sekaligus juri untuk berdebat sebagaimana bisa kita simak dalam akun Twitter Don Adam @donadam68 yang mengatakan, sebagai promotor debat Rizal Ramli versus LBP, saya sudah tetapkan waktu debat Rabu 24 Juni 2020. Tempat dan juri debat akan ditentukan, kemudian menunggu kesiapan dari timnya LBP. Apa-apaan ini? Ingin bukti betapa ngawur dan seenaknya sendiri sikap RR? Ini bukti dan penjelasannya. Mari kita simak tindakan per tindakan dan kalimat per kalimatnya. Pertama, menyeret Bu Sri seenak sendiri secara sepihak. Perhatikan flyer yang dibuat dan disebarkan pihak RR. Ada nama dan foto Bu Sri Mulyani di situ. Tak ada hujan, tak ada angin. Nama dan foto Bu Sri tiba-tiba muncul di flyer dan dibuat RR dan gerombolannya. Memangnya LBP sejak awal ada bawa-bawa nama Bu Sri Mulyani? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Apakah pihak RR sudah ada kesepakatan dan izin dari Bu Sri untuk mencantumkan nama dan foto Bu Sri di flyer tersebut? Perasaan tidak ada. Nama dan foto Bu Sri dipakai seanak kudelnya sendiri oleh pihak RR. Ini buktinya. Dengan sepihak, Adi selaku perwakilan RR mengatakan jika Menteri Kabinet Kerja yang mengurusi ekonomi bisa mendampingi Luhut dalam debat nanti, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto. Bang Rizal cukup sendirian nanti menantang kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini dilakukan pemerintah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah, kata Adi. Tengok ya, tengok siapa yang ngawur dan memutuskan secara sepihak. Manusia-manusia yang paling pintar di dunia tapi tak punya sopan santun. Kedua, jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga ingin ketemu. Dari kalimat ini sudah jelas jika LBP yang adalah representasi pemerintah tidak anti kritik. Silahkan mengkritik. Dan saya rasa semua pasti setuju jika orang terpelajar pasti memberikan kritik membangun untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Bukan kritik menjatuhkan syarat dan kenyinyiran yang hasilnya sudah bisa ditebak pasti membuat gaduh masyarakat dan rakyat. Rakyat dibodohin dan dibohongi seperti yang LBP bilang dalam pernyataannya. Jadi, sudah jelas tantangan ini diberikan LBP pada pengkritik utang negara yang punya tujuan busuk membodohi dan membohongi rakyat. Tantangan LBP tidak ditujukan untuk para pengkritik yang memberikan kritik membangun untuk negara. LBP juga sama sekali tidak menyebutkan siapa sosok orang yang dianggapnya suka membodohi dan membohongi rakyat tentang utang negara dalam tantangannya tersebut. Dan akhirnya, siapa yang muncul merasa tercolek dengan tantangan tersebut? Sosok tersebut adalah Rizal Ramli. Jadi, sudah bisa disimpulkan jika tindakan RR yang seperti ini adalah tindakan orang kalap yang sedang panas hati. Makanya jadi ngawur tidak bisa mencerna dan mengartikan sebuah kalimat dengan baik. Saat LBP menantang orang yang suka membodohi dan membohongi rakyat tentang utang negara, tiba-tiba RR muncul menjawab tantangan LBP. Itu artinya apa pemirsa? Ketiga, jadi jangan di media sosial saja, nanti ketemu kami ngomong. Saya sangat suka dengan pemilihan kata yang dipakai LBP. LBP memakai kata ketemu dan ngomong. Dari sini sudah terasa ada aura bijak mengajak tatap muka bertemu dan bicara baik-baik membahas hutang negara. Angka-angka yang kerap dijadikan pembodohan dan pembohongan publik akan dijawab langsung oleh LBP memakai data dan fakta. Datang, ketemu LBP dan ngomong. Jelas sekali sebetulnya undangan LBP ini. Sekarang mari kita lihat tanggapan RR selaku orang yang merasa tercolek dengan tantangan LBP. Dengan huruf besar ukuran besar, flyer menanggapi tantangan LBP tersebut dibuat dan disebarkan. Tertulis di situ debat hutang negara. Di mata saya tanggapan seperti ini jelas gak nyambung. Siapa yang ngajakin debat? LBP ngajakin ketemu dan ngomong, bukan debat. LBP kalem-kalem aja mengajak ketemu dan ngomong, ditanggapi dengan respon debat oleh RR. Pihak manakah yang ngegas tak bisa membaca itikat baik orang lain jelas terlihat di sini. Dan setelah LBP menanggapi serius kata debat yang sudah dilontarkan RR dengan mengundang RR dan dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jamester Simarmata. Jamester sendiri yang memang ingin datang ke acara debat itu ya, melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul setengah 10 siang waktu Indonesia bagian Barat. Justru RR sendirilah yang tidak hadir sambil teriak-teriak playing victim menuduh LBP ini dan itu. Keempat, Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona. Batasan hal yang akan dibahas sudah jelas diberikan LBP, yaitu tentang penambahan hutang negara selama pandemi virus corona. Sekarang mari kita lihat tanggapan RR yang justru mengajukan syarat agar materi debatnya bukan hanya soal utang negara, tapi juga tentang kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan. Nyambung atau tidak? Apa niat dari RR? Jika RR memang ingin pertanggungjawaban debat soal kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan, RR jelas ngawur salah orang. Niat busuk RR jelas terbaca hendak menantang Presiden Jokowi selaku penanggung jawab ekonomi kabinet secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa dan dalam kapasitas sebagai apa RR sampai bisa meminta pertanggungjawaban seperti itu? DPR? Bukan. RR itu cuma rakyat biasa seperti kita. Yang membedakan RR dengan kita rakyat jelata adalah RR mantan menteri, pernah dipecat pula. Sampai di sini terbukti lagi dengan sendirinya betapa ngawurnya RR. Ngawur plus kurang ajar. Kelima, nanti ketemu kami ngomong. Gak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini, ucap LBP. Ucapan LBP sudah jelas dari awal tidak usah ngomong di TV. Sekarang mari kita lihat tanggapan kubu RR yang sudah heboh sendiri menyiapkan promotor, tanggal, tempat sekaligus juri untuk berdebat.
LBP ngomong apa, RR menanggapi apa. Ngawur dan seenaknya sendiri memutuskan semuanya secara sepihak. Tidak nyambung. Lalu orang tidak nyambung seperti ini mau mengajak debat pakai promotor dan juri. Debat kusir jadinya. Gaduh bikin malu bangsa dan negara ujung-ujungnya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, mendukung Jokowi dan pemerintahannya adalah pilihan terbaik yang takkan pernah saya sesali, sekalipun masih ada banyak kekurangan yang harus dibenahi sana dan sini. Saya tak bisa membayangkan apa jadinya NKRI jika dikelola orang-orang ngawur dan seenaknya sendiri seperti RR dan gerombolannya ini. Mengerikan.